Kita bisa bilang bahwa rambut kita mengalami kerontokan itu pada saat apa? Pasti ketika dia rontoknya lebih dari 25 sampai 100 helai per hari. Hai, halo semuanya. Seneng banget bisa ketemu lagi di channel Denger-Denger nih, persembahan dari Le Mineral. Saya Evi Batuta. Kali ini ya ada pembahasan yang lebih spesifik lagi mengenai dunia kecantikan, terutama nih yaitu soal rambut. Dan ini sangat menarik sekali karena saya sendiri nih punya permasalahan rambut dan saya yakin banyak sekali yang juga mengalami seperti saya, yaitu kerontokan. Nah, denger-denger nih, kan di masyarakat itu banyak banget ya sebetulnya produk-produk hair care yang klaim bahwa memang bisa mengatasi kerontokan rambut. Tetapi pasti kita nih sebagai consumer ini jadi malah bingung gitu, harus mulai dari yang mana ya, harus pilih yang mana ya. Karena denger-denger nih juga sebetulnya banyak hal yang bisa menyebabkan kerontokan rambut. Jadi kan kita kepingin tahu, berarti solusinya harus tepat dong. Nah, untuk membahas ini saya nanti akan bersama dengan Dr. Ellen Destrisa Ratnaputri M. Biomed AAM. Jadi beliau adalah dokter estetik yang berpengalaman selama 9 tahun sejak tahun 2012. Beliau mendapatkan gelar Certified Master of Anti-Aging Medicine dari Universitas Udayana dan sudah banyak sekali mengikuti training filler, botox, thread lift, dan juga ilmu anti-aging dari dalam dan luar negeri. Ini penting loh sebab katanya kerontokan rambut juga nih denger-denger di masyarakat banyak yang katanya berkaitan juga dengan ini aging. Tapi nanti coba kita cek ya. Kemudian beliau juga praktek di salah satu klinik kecantikan terbesar di Jakarta, yaitu klinik Derma Pro, dan juga dokter dari Baby Cream Indonesia. Halo Dokter Hai Kak Ellen. Ivi. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah aku juga baik, sehat, senang banget kita bisa ketemu di sini mau ngebahas segala sesuatu berkaitan dengan rambut. Tapi denger-denger nih katanya emang rambut kita tuh punya siklusnya ya? Iya betul. Ha-ha. Jadi kalau rambut itu kan banyak orang suka ada tiap hari tiap nyisir ada yang rontok gitu ya. Sebenarnya normal nggak sih gitu? Sebenarnya tuh normal-normal aja. Jadi rontok 25 sampai 100 helai per hari itu masih terbilang normal. Karena memang siklus rambut itu seperti itu. Jadi kalau dibagi secara garis besar ada 3 fase ya untuk proses pertumbuhan rambut. Yang pertama adalah fase anagen, itu namanya fase pertumbuhan. Itu terjadinya sekitar 2 sampai 6 tahun. Pada fase ini rambut akan tumbuh kurang lebih 1 cm per 28 hari. Kemudian setelah fase anagen masuk ke fase transisi gitu ya. Fase transisi ini dia berlangsung singkatnya cuma 2 sampai 3 minggu kurang lebih. Kemudian juga dia terjadinya cuma 3% dari jumlah total folikel rambut kita. Setelah itu setelah masuk ke fase transisi ke fase istirahat atau telogen. Nah, fase istirahat ini folikel rambut kita beristirahat tidak aktif gitu sampai 3 bulan ke depan. Nah, ketika fase ini dia beristirahat untuk mempersiapkan dia akan masuk ke fase anagen kembali, fase pertumbuhan lagi. Jadi akan terus berputar seperti itu. Nah, segala sesuatu yang mengganggu proses pertumbuhan atau fase-fase ini itu akan menyebabkan keluhan pada rambut. Salah satunya kerontokan sampai kebotakan gitu. Nah, itu dia deh tuh, kerontokan sampai dengan kebotakan. Tapi denger jawaban dokter barusan tadi, tuh saya jadi agak sedikit bertanya-tanya apakah kita juga melakukan kesalahan-kesalahan nih di fase-fase yang seharusnya kita ibaratnya tuh tidak membuat ini menjadi memburuk gitu loh, mengenai kayak kerontokan gitu kan. Kayak misalnya nih ya, di masyarakat nih denger-denger nih kan suka ada yang bilang bahwa nih kamu nih misalnya nyisirnya terlalu keras gitu misalnya, atau justru rambut harus sering disisir supaya justru dia nggak rontok. Nah tapi nggak tahu deh biasanya kesalahan dalam merawat rambut itu seperti apa dokter? Kesalahan dalam merawat rambut sehari-hari yang sering kita jumpai ya. Biasanya tuh tadi berhubungan dengan sama sisir contohnya. Terus kemudian juga ada tentang keramas. Ada yang bilang harus sering keramas, ada yang bilang jangan sering-sering keramas. Iya, gitu yang mana? Coba, bener banget itu dokter. Ada yang bilang setiap hari keramas. Coba deh perhatiin, kalau nggak keramas malah gampang banget rontok gitu. Oke, jadi buat yang nonton nih ya, biar pada tahu untuk keramas itu minimal paling nggak 2 per 2 hari ya. Jadi jangan terlalu sering dan jangan jarang juga. Kalau terlalu sering soalnya scalp atau kulit kepalanya jadi kering, rambut juga kering, jadi rambut jadi lebih rapuh.
Heeh. Kemudian kalau jarang keramas pastinya jadi bisa infeksi, satunya jamur, ketombe ya itu juga menyebabkan kerontokan gitu. Jadi jangan terlalu sering dan jangan terlalu jarang juga gitu ya, per 2 hari Per aja. 2 hari apalagi dengan kondisi Ya, negara tropis seperti kita ini ya ya. Kadang-kadang kan betul. emang lengket gitu, jadi per 2 hari Heeh, lah iya gitu. gitu. Oke. Oke, kemudian selain itu juga melakukan manipulasi pada rambut yang masih basah. Contohnya, habis keramas masih basah kita pakai anduk digosok kencang-kencang, kasar-kasar gitu. Misalnya Biar kayak cepet gitu kan. kering gitu Iya. dokter, enggak Nah, ya? itu juga bikin rontok juga. Jadi Oke. alih-alih melakukan itu lebih baik dibungkus aja pakai anduk yang tipis terus Heeh, dibiarkan kering sendiri heeh, gitu. heeh, ya. Kemudian juga menyisir ketika rambut masih basah, suka nggak sabar ya disisir gitu. Itu saya. Iya. Karena itu tadi, scalp sama rambutnya ketika basah dia akan lebih rapuh, lebih gampang, lepas, jadi lebih gampang rontok kayak gitu. Kemudian yang pakai jilbab biasanya belum kering udah ditutupin jilbab dan kadang pakai inner juga, itu juga bisa menyebabkan kerontokan juga, terus habis itu kelembapan, ketombe ya kan terlalu lembab seperti itu. Heeh. Nah, selain itu, apa namanya, selain tadi juga karena keramas, kemudian, eee, Dijepit gimana dijepit? dijepit, jepit atau ikat rambut terlalu kencang itu juga bisa menyebabkan gampang ketarik gitu ya, jadi nggak kuat rambutnya kayak gitu contohnya. Iya, 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 iya. Ini soalnya kayak kayak kalau saya gitu kan emang sering-sering jepit-jepit lah atau styling rambut gitu loh, kayak Mhm, penggunaan hairspray gitu. iya. Nah kalau styling rambut misalnya pakai hairspray itu bagus ketika dilakukan ya, tapi kadang meninggalkan residu. Ketika kita, dicuci nggak gampang terangkat semua gitu. Nah residu itu menyebabkan rambut juga jadi lebih mudah rapuh. Penggunaan hair dryer juga kalau nggak sabar kadang suka di hair dryer ya, Heeh. sebenarnya boleh-boleh aja seminggu 1 sampai 2 kali misalnya. Kalau terlalu sering dan ada overheating juga itu bikin rambut jadi gampang patah gitu, jadi Mmm, bercabang karena dia strukturnya jadi lebih, tergangguan jadi rusak gitu. oke. Nah, Mhm, tapi tadi dokter kan ini sebetulnya sudah ada sempilan informasi gitu mhm, bahwa penyebab kerontokan rambut tadi dokter bilang. Nah, kalau misalnya mhm, ketombean itu juga bisa menyebabkan gitu dia rambutnya tuh jadi mhm. mudah rontok gitu, jadi mudah patah gitu kan. Nah, penyebab rambut rontok tuh apa aja sih, Dok, yang mungkin bisa dijabarkan kepada kita yang awam ini? Jadi kalau penyebab rambut rontok itu salah satunya adalah keturunan misalnya atau herediter. Jadi kalau misalnya orang tua kita atau nenek kakek kita punya masalah yang sama tentang kerontokan rambut, most likely kita juga akan menghadapi masalah yang sama. Jadi harus preventif sejak dini. Iya, iya, Ya, iya. kemudian juga penyakit-penyakit yang ada di badan kita, apakah itu penyakit yang di kepala kah atau yang di seluruh tubuh. Contohnya kalau di kepala ada, folikulitis atau peradangan pada bakal rambut gitu ya. Jadi kayak Mhm, bintik-bintik bentusan kayak gitu. Kemudian ada psoriasis bentuknya kayak ketombe, tapi mhm, ketika dikelentek dia, ada bintik-bintik perdarahan. mhm, Kemudian jamur atau tinea capitis itu juga bisa menyebabkan, kerontokan pada rambut gitu. mhm, mhm. Selain itu juga ada, penyakit yang di seluruh tubuh, contohnya penyakit autoimun, kayak gitu, itu juga menyebabkan kerontokan. Kemudian, hipotiroid atau gangguan tiroid itu menyebabkan, apa namanya, hormonal imbalance. Nah, Mmm. gangguan hormon itu juga menyebabkan kerontokan gitu. Mhm, Seperti itu mhm. contohnya. Selain Nah itu nah stres juga. oh stres juga? Heeh. Betul, apalagi kita hidup di perkotaan ya, pasti banyak stres. Jadi itu juga menyebabkan kerontokan juga. Dan ada satu penyakit namanya trichotillomania. Ada orang ya kalau tahu, mungkin ada orang yang ini, suka narik-narikin rambut. Dan kalau udah mulai narikin rambut nggak bisa berhenti, ada kenikmatan tersendiri. Nah itu jadi gangguan kontrol, itu juga menyebabkan kebotakan. Kalau misalnya kita tahu gitu ya, misalnya, rambut kita tuh sudah mengalami kita bisa bilang bahwa rambut kita mengalami kerontokan itu pada saat apa? Pasti ketika dia, rontoknya lebih dari 25 sampai 100 helai per hari. Hairline Oh. mundur. Ya tadinya Ah, di sini udah mulai makin lama makin jauh gitu ya ke belakang. Terus heeh. kelihatan, kalau dari depan tuh kelihatan lebih tipis. Dan rambut yang tumbuh itu juga helaiannya halus-halus, sudah tidak tebal-tebal seperti itu. Tapi bukannya kayak gitu tuh mungkin kalau bertambahnya usia tuh emang wajar ya? Seperti itu dokter? Ya tadi itu, berpengaruh sama yang aku bilang hormonal imbalance. Kalau karena dengan bertambahnya usia, hormon kita juga mulai tidak seimbang nih, ada perubahan-perubahan hormon, di mana ada hormon tertentu yang menyebabkan, yang bikin rambut kita tuh lebih kuat sebenarnya. Nah, ketika hormon itu berkurang, maka akan menyebabkan kerontokan rambut kayak gitu. Makanya selain itu kalau, penuaan itu kan juga terjadi karena penumpukan radikal bebas. Radikal bebas di badan kita dia, salah satunya juga merusak sel-sel tubuh gitu, termasuk yang memproduksi atau yang bikin rambut itu lebih kuat kayak gitu. Iya, iya, Kayak sebenarnya gitu. denger-denger ini kan kalau di pasaran tuh banyak banget vitamin-vitamin yang kayak buat hair and nail gitu kan gitu. Mhm. Itu cukup tepat dikonsumsi dan harus seberapa banyak sih mengkonsumsi itu gitu misalnya? Tergantung dosisnya, tapi biasanya, vitamin vitamin itu udah diformulasikan untuk one dose only, karena kalau misalnya
berkali-kali orang suka lupa. Jadi biar lebih untuk efektivitas ya, Mm-mm. sekali aja gitu, biar lebih efisien juga kayak Ah, gitu. Nah kalau kita udah healthy lifestyle tadi, makannya udah oke, terus habis itu nggak yakin makannya oke kita suplementasi, itu juga bisa sambil kita melakukan hal itu bisa sambil kita melakukan treatment khusus untuk rambut itu gitu. mm-mm. Contohnya laser kayak gitu ya, atau Iya, yang iya. intinya merangsang growth factor atau pertumbuhan rambut dengan cara PRPK, kemudian juga injeksi-injeksi growth factor, kemudian juga bisa hair transplantation, dan juga jangan lupa perhatikan produk-produk perawatan rambutnya di rumah. Dengar-dengar nih dok, kan ya, sekarang ini ada banyak sekali produk-produk hair care dengan bahan alami nih yang beredar di pasaran gitu. Nah, Mm-mm. sekarang kan kita kan ya tadi apalagi dokter sudah suggest untuk healthy lifestyle. Nah, Mm-mm. yang kepingin tahu nih adalah bahan alami kalau bisa yang kita konsumsi dan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau untuk rambut itu apa tuh kira-kira ada nggak sih di pasaran nih yang produk-produk hair care dengan bahan alami? Oke, jadi produk perawatan rambut yang perlu kita cari nih isinya, kita juga harus lebih selektif ya, jangan kemakan iklan gitu lah ya. Nah itu pertama carilah yang ada natural oilnya, itu baik untuk kesehatan rambut. Natural Mm-mm. oil tuh bisa dari olive oil kah, apa coconut oil atau argan oil gitu ya. Itu untuk menjaga kelembapan kulit kepala, kemudian juga kekuatan rambutnya. Lalu juga tanaman yang ada di sekitar kita, contohnya aloe vera. Karena itu kaya akan vitamin, selain itu dia juga ada soothing effect untuk scalp ya. Kemudian juga ada tanaman saffron. Saffron ini kan dikenalnya mahal ya, karena memang dia langka dan jarang didapat. Tapi di Saffron balik tuh bunga kan ya? iya, itu karena yang diambil kan tengahnya doang tuh. Heeh. Nah, itu tuh itulah kenapa dia harganya tinggi karena langka dan susah gitu. Tapi di balik kelangkaannya dia itu manfaatnya tuh banyak karena dia Heeh. sifatnya antioksidan tinggi. Mm-mm. Nah, antioksidan kuat itu dia gunanya untuk menangkal radikal bebas. Radikal bebas yang mempercepat penuaan. Penuaan bikin sel kita jadi rusak. Sel rusak, rambut rontok gitu perjalanan. Jadi dengan menggunakan saffron harapannya adalah dia bisa merangsang pertumbuhan rambut yang baru gitu. Terus habis itu juga mencegah rambut cepat rontok kayak gitu. Nah, saffron ini bisa dikonsumsi misalnya diminum dengan teh atau susu gitu bisa, atau diaplikasikan secara topikal dengan menggunakan produk-produk hair care seperti sampo yang mengandung saffron. Tapi memang ada juga yang bisa digabungin seperti kayak buat minuman, makanan gitu ada juga. Iya gitu. Jadi lebih bagus lagi kalau bisa dikombinasi. Jadi kita ada konsumsi per oral dan ada yang di topikal. Tadi pakaikan sampo. Oh Iya gitu. gitu. Saya mah taunya masih yang, aduh baru denger nih mengenai saffron. Kayaknya ini tuh kayak the latest knowledge kali ya dokter. Soalnya kalau zaman dulu tuh ya yang kita tahu kan ya pakai telur, Iya. lidah buaya. Bener gak sih Iya dokter betul gitu? betul. Komentar dokter nih tentang yang kayak zaman dulu tuh pakai ada yang pakai kopi nggak sih tuh? Pokoknya ada yang telur, lidah buaya deh yang paling sering kita denger. Heeh. Iya. Ya sebenarnya kalau kayak lidah buaya gitu kan aku bilang tadi multivitamin sama dia ada soothing effect-nya untuk scalp ya. Oh, jadi Mm-mm. boleh-boleh aja. Tapi ya lebih efisien kalau produknya sudah diolah ya gitu. Maksudnya udah tinggal kita pakai gitu. Nah, Mm-mm. kebetulan kalau si saffron tadi ada samponya kayak gitu. Emang nggak banyak tapi ada, bisa lah dicari. Pokoknya kita akan tahu lah tuh ya, kalau misalnya rambut kita tuh rontok gitu, Mm-mm. tadi ya udah ada kemundurannya, kemudian Mm-mm. jumlah yang rambut yang apa rontoknya itu lebih dari 100 100 helai per helai hari, iya betul. per hari, termasuk saat keramas juga, berarti itu udah termasuk tuh Iya ya, termasuk lebih dari 100 gitu. helai. 100 helai itu kira-kira seberapa sih ya dokter? Ya kira-kira segenggaman gitu sih kalau saya Segenggaman gitu ya? tergantung rambutnya panjang apa enggak. Ya kalau panjang biasanya lebih rontok lagi Iya tuh pasti ya. banyak. Iya iya iya. Jadi kalau rambut panjang tuh emang lebih mudah. Ya karena kan lebih weight-nya lebih berat Lebih gitu. berat ya. Heeh, Oh iya iya gitu. iya iya. Pokoknya kalau udah mengalami seperti itu ada penipisan segala macam, nah itu berarti mungkin kita ada mengalami kerontokan tuh gitu. Betul. Iya 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 iya. Ya, Mungkin produk-produknya juga perlu diperhatikan apa yang perlu dihindari kayak deterjen. Jadi sekarang banyak produk ada tulisannya no SLS, SLES gitu ya. Itu artinya deterjen tuh. Memang kalau kita keramas jadi banyak busanya kan lebih seneng ya keramas banyak busanya. Tapi sebenarnya kalau dilakukan terlalu sering jadi cepat kering rambut dan kulit kepalanya kayak gitu. Kemudian silikon yang bikin rambut jadi shiny look gitu sebenarnya bagus. Tapi ketika lagi dibilas meninggalkan residu. Nah residu itu sama kayak hairspray tadi. Jadi mempercepat kerontokan itu. Oke, sudah saya catat semuanya. Ada lagi mungkin dokter yang mau ditambahkan kepada ini apa yang paling sebel ya dokter nih soal rambut yang mungkin ya ini sering ditanyakan terus dokter gemes aja gitu loh. Kenapa sih masih tanyain terus? Nggak tahu deh. Ada nggak kira-kira dokter? Sebenarnya bukan cuma rambut sih. Ini apa
pernyataan yang paling aku kurang suka adalah udah tua sih maklum aja gitu. Apapun misalnya rambut rontok, botak, namanya juga udah tua dok. Ada kerutan, namanya juga udah tua dok gitu. Jadi sebenarnya kan itu aging itu emang akan berjalan, tapi bisa kita cegah gejalanya gitu. Bisa kita minimalisir. Jadi usia boleh tua, tapi kan penampilan tetap muda itu bisa. Gitu. Cakep, seneng banget sama apa yang disampaikan dokter barusan gitu. Jadi jangan dikit-dikit kayaknya menyerah banget gitu loh Iya. dengan udah tua maklum lah. Ada kok orang-orang banyak juga yang udah tua tapi tetap gitu. Nah terima kasih banyak ya Dokter Ellen untuk penjelasannya. Teman-teman semua sudah tercerahkan nih kita mengenai rambut ini ya. Semoga kita semua yang mengalami kerontokan rambut tuh sekarang bisa lebih tahu lagi jadi gimana perawatannya, tidak melakukan hal-hal yang membuat rambut jadi mudah rontok dan lain sebagainya ya. Yang pasti itu saya segera mau cari nih abis ini ya. Jadi kayak tadi tuh produk-produk hair care yang ada saffronnya Ya, atau betul. bahkan juga saffron yang bisa diminum. Iya. Itu kayak menarik Langsung banget. ya. Sehat-sehat untuk tenaga kesehatan semuanya dokter ya. Sama-sama. Di masa Thank pandemi you. ini. Dan buat teman-teman semua, saya nggak akan pernah bosen deh untuk mengingatkan kita semua untuk menjaga protokol kesehatan, memakai masker selalu, mencuci tangan terus ya, kemudian menjaga jarak, menghindari mobilitas, menghindari kerumunan yang membatasi mobilitas, dan tentunya harus ya di masa pandemi ini kita jaga asupan nutrisi kita ya. Tadi tuh mungkin jaga asupan nutrisi juga bisa bikin loh kita tidak aging, rambut juga tetap banyak loh teman-teman semua. Itu yang paling penting ya, nutrisi yang baik, plus juga rutin minum air mineral setiap hari. Oke baik, terima kasih udah selalu semangat nonton channel Denger-Denger nih, persembahan dari Le Mineral. Saya juga mau ingetin, pokoknya kalau misalnya punya pertanyaan langsung saja diketikkan di kolom komentar, akan berusaha kami jawab. Jangan lupa ya follow kami Denger-Denger nih, itu ada di TikTok dan juga bisa di like, kemudian subscribe ya, bunyikan loncengnya untuk episode-episode menarik yang mungkin saja teman-teman semua tidak mau ketinggalan ya. Saya Evi Batuta, sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.